Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini, hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Janji Tuhan Dinyatakan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami meragukan janji-janji-Mu. Hati kami gampang gelisah dan menjadi khawatir, terutama ketika menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mengalami kuasa janji-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang nyata akan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan dunia ini, seringkali kita begitu sibuk mengejar mimpi dan tujuan duniawi semata, sehingga terlupakan akan janji-janji yang agung yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita merindukan berkat dan mukjizat, namun seringkali kita merasa ragu dan tidak yakin akan penggenapannya terjadi dalam hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang sebuah konsep yang sangat mendasar dalam iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan sebagai syarat utama untuk dapat menerima janji-janji Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan perasaan takut yang gentar, yang kita merasa terbelenggu, melainkan suatu hal yang penuh cinta kasih, penuh rasa hormat, penuh kekaguman, dan juga ketergantungan kita yang sangat mendalam pada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Kita akan merenungkan bagaimana sikap takut akan Tuhan ini menjadi kunci utama yang dapat membuka pintu bagi kita untuk dapat mengalami penggenapan janji-janjinya yang luar biasa. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan hikmat dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang arti sejati dari takut akan Tuhan dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan permohonan tulus dari seorang hamba Tuhan yang sangat menghargai janji-janji Tuhan. Pemazmur di sini menyadari bahwa janji-janji Tuhan itu pasti akan berlaku bagi mereka yang mau taat, yang takut akan Tuhan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, janji Allah. Frasa yang berkata, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Janji-janji Allah adalah fondasi dari iman kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa takut, atau bahkan merasa putus asa sekalipun, kita dapat berpegang dengan teguh pada kebenaran janji-janji Tuhan. Janji Allah ini memberikan kita suatu kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala tantangan hidup yang memang tidak mudah. Janji Allah itu juga menjadi sumber suatu penghiburan yang sejati bagi hati yang sedang terluka. Yang kedua, takut akan Tuhan
Ini adalah kunci untuk menerima janji Tuhan. Frasa yang berkata, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Takut akan Tuhan bukan berarti yang sudah saya katakan di atas, bahwa kita takut membuat kita gentar. Tetapi sesungguhnya ini adalah sikap hormat yang penuh kasih sayang. Dan keinginan kita untuk mau menaati perintah Tuhan. Kita takut kalau kita tidak berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, kemudian kita menaati firman Tuhan. Sikap inilah yang disebut takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha dengan keras untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Mereka takut akan Tuhan adalah orang yang paling layak untuk dapat menerima janji-janji Tuhan. Saudaraku, pemazmur tidak sekedar menyatakan keyakinan pada janji Allah, tetapi juga memohon agar janji itu diteguhkan dalam hidupnya. Permohonan yang tulus untuk menunjukkan suatu kerinduan hati untuk dapat mengalami kebenaran janji Allah. Untuk dapat kita menerima janji itu dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kenali janji-janji Allah. Luangkan waktu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan menemukan janji-janji Tuhan yang berharga bagi kita. Sebagai orang percaya, kita ini seringkali merasa ragu, merasa khawatir, merasa cemas, dan juga putus asa. Namun di tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi, ada satu hal yang dapat menjadi kekuatan bagi kita, yaitu adalah kebenaran janji-janji Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji yang menghibur, yang menguatkan, dan yang memberi harapan. Mengapa penting untuk dapat memahami janji-janji Allah? Janji-janji Allah itu adalah sumber penghiburan. Ketika kita merasa sedih atau merasa tertekan, maka janji-janji Allah memberikan penghiburan yang sejati. Janji-janji Allah adalah pembimbing hidup. Janji-janji Allah menjadi kompas, menjadi pedoman yang menuntun kita dalam mengambil keputusan dalam menjalani hidup ini. Janji Allah itu juga merupakan kekuatan iman. Dengan merenungkan janji-janji Allah, iman kita akan semakin bertumbuh dan diperkuat dalam kebenaran Kristus. Janji Allah juga adalah harapan di masa depan kita. Janji-janji Allah itu memberikan kita harapan yang pasti akan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, mempercayai janji Allah. Jangan ragu untuk percaya pada janji Allah, sekalipun keadaan di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang membuat kita kemudian menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi ketakutan. Masalah-masalah yang kita hadapi mungkin terasa begitu besar, begitu rumit, sehingga membuat kita meragukan janji-janji Allah bisa terjadi dalam hidup kita. Namun Alkitab dengan tegas mengingatkan kita bahwa kita untuk tetap percaya pada Allah. Bahkan di tengah kehidupan yang mungkin sedang membuat kita menjadi khawatir. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Segala yang Ia telah firmankan pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Janjinya menyatakan
Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Saudara dapat baca pada Matius pasal 24 ayat 35. Allah itu maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Ia mampu mengubah segala keadaan dan mengatasi setiap masalah yang sedang Anda hadapi. Allah itu mengasihi kita semua. Kasih Allah kepada kita itu tidak pernah berubah. Ia selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Berusaha untuk hidup kudus dan menaati perintah-perintah Tuhan. Hal ini adalah suatu penghormatan yang dalam, suatu kekaguman dan ketaatan yang tulus kepada Allah sebagai pencipta dan penyelamat kita. Ini adalah pengakuan akan keagungan dan kesucian Tuhan, serta pemahaman bahwa hidup kita adalah anugerah yang harus kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus takut dan taat akan Tuhan? Karena Allah itu maha kudus, Allah itu jauh lebih tinggi dan suci dari kita. Kehidupan Tuhan itu begitu sempurna dalam segala hal. Oleh karena itu, kita harus hidup kudus sebagai respon atas kasih Tuhan yang tidak terhingga. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan pikiran dan niat yang ada di hati kita, semuanya Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Allah adalah pencipta. Allah adalah pemelihara kita. Segala sesuatu yang kita miliki, semuanya berasal dari Allah. Tuhan berhak atas hidup kita dan segala yang kita lakukan. Tuhan melihat, Tuhan mengetahuinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umat-Nya. Tuhan tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah. Namun tangan Tuhan senantiasa menuntun kita dan janjinya menyelamatkan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita selalu mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, buanglah semua kekhawatiran, semua keputusasaan, hiduplah dalam ketaatan, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, maka iman kita akan berakar dengan kuat di dalam kebenaran Tuhan, dan kita pun dimampukan menghadapi segala perkara dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Kami menyadari betapa sering kami melupakan kasih-Mu yang begitu besar dan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan, hari ini kami merenungkan betapa pentingnya takut akan Engkau. Kami mengerti bahwa takut akan Engkau bukanlah ketakutan yang membuat kami gentar, melainkan rasa hormat, rasa kagum, dan penghormatan yang mendalam kepada keagungan-Mu. Kami ingin agar rasa takut akan Engkau menjadi fondasi hidup kami, menjadi pendorong kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami lebih takut akan kegagalan, akan kesendirian,
atau kehilangan daripada takut akan Engkau. Tolong ampuni kami atas segala ketidakpercayaan kami. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup dalam ketakutan dan ketaatan akan Engkau setiap hari. Biarlah kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu dan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.